Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara muslimin muslimah dimanapun berada, pagi ini adalah keempat bulan Ramadan, bertepatan dengan 4 Maret 2025. Saya sedang berada di kota Taif ya, setelah menunaikan ibadah umroh, begitu berdoa, tawaf secara paripurna, kemudian ziarah ke Raudhah. Sekarang saya di Taif. Berkesempatan dengan momentum yang insya Allah mubarakah ini, saya mau menyampaikan bahwa kita bersyukur bulan Ramadan tahun ini bisa kita rengkuh, kita nikmati bersama begitu, sehingga dengan menjalankan ibadah puasa serta amalan-amalan lain, baca Al-Quran dan lainnya, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kita akan memperoleh predikat sebagai hamba yang mutakin. Amin. Saudara pemirsa semua yang saya hormati, saya akan menyampaikan bahwa satu kebudayaan yang harus kita banggakan di Indonesia itu adalah kebudayaan dalam menyikapi ajaran Islam. Jadi di Timur Tengah secara umum, baik di Maghrib, Maroko, di Madinah, di Abu Dhabi, termasuk di Taif ini gitu ya, Makkah, Madinah, Taif ini, kita dapat pelajaran banyak bahwa kita beruntung menjadi orang Indonesia. Jadi Indonesia itu dalam menyikapi Ramadan, satu Syawal itu luar biasa. Makanya sekali lagi momentum bulan Ramadan ini harus betul-betul dijadikan sebagai sarana bagaimana kita mengembalikan fitrah kita, mengembalikan kesucian kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, itu ahsana taqwim. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita sebagai manusia diciptakan menjadi makhluk yang paling mulia. Dan ini harus kita jaga. Untuk menjaga kemuliaan itu antara lain harus dengan kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Nah, di dalam melaksanakan ibadah puasa ini ternyata di semua negara, di daerah dengan budayanya masing-masing itu, kita menemukan keunikan-keunikan bagaimana keberagamaan, praktek beragama di masing-masing negara, di masing-masing daerah itu. Nah, ini kalau saya mengamati di kota Taif ini ya. Jadi kalau Ramadan itu kemudian tarawihnya, kemudian tadarusnya itu tidak sesemarak di negara kita Indonesia tercinta. Maka sekali lagi saya pesan kepada saudara-saudara yang di Indonesia, jadi itu jangan sampai menghilangkan tradisi budaya bahwa menyambut semarak Ramadan itu betul-betul terasa ada di Indonesia. Kalau di Saudi, di Makkah, di Madinah, iya. Kalau di Makkah luar biasa ya, berjubelnya orang yang beribadah, mau melakukan tawaf, umroh, mau melakukan sa'i, mau melakukan ritual-ritual lain, tawaf sunnah, itu luar biasa. Sama seperti di Madinah gitu. Luar biasa, semarak di kota Madinah juga begitu. Nah, tetapi di sekitar atau di luar Makkah, Madinah, sekira ini harus menjadi perenungan kita bersama. Jadi tidak sesemarak di Makkah, Madinah tentu, dan juga tidak sesemarak di negara kita tercinta Indonesia. Sekali lagi saya mau menegaskan bahwa agama dan budaya di Indonesia ini sebagai satu-satunya ikon keberagamaan di dunia yang wajib dilestarikan. Saya teringat dengan kata-kata Gus Dur ya, pada tahun 2009 sebelum beliau meninggal. Beliau berpesan kepada saya bahwa kelak peradaban Islam dunia itu akan muncul dari Indonesia. Waktu itu dari Ciganjur, secara umum dari Indonesia lah, dengan bangkitnya Islam Nusantara itu. Di ini saya mau menegaskan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang betul-betul luar biasa, sangat responsif terhadap ajaran-ajaran Islam, termasuk secara spesifik
dalam menyikapi bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan, meramaikan bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang lain. Semoga kita bisa menjaga hati kita, lisan kita, pikiran kita untuk selalu berpuasa. Tidak hanya berpuasa perut, tapi juga berpuasa mulut kita, berpuasa panca indera kita, berpuasa hati kita, untuk menjaga supaya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya menjadi predikat yang muttaqin, sebagaimana firman Allah, la'allakum tattaqun. Demikian pesan saya dari kota Taif, ya. Kota Taif yaitu di Masjid Ibnu Abbas, di sekitar Masjid Ibnu Abbas. Di Masjid Ibnu Abbas ini banyak orang Indonesia yang kesini untuk tawasulan, begitu, berziarah pada saat umroh. Dan semoga saudara semuanya kelak, ya, diberi dan segera diberi rezeki yang cukup oleh Allah untuk bisa ziarah ke sini, ya, ke Mekah, Madinah, ke Taif dan sekitarnya bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Begitu. Jadi sekali lagi, puasa adalah merupakan ibadah yang merupakan bagian dari implementasi keberagamaan, di mana keberagaman itu yang paling dominan dan yang paling patut kita banggakan adalah keberagamaan menjalankan ibadah puasa di Indonesia. Jadi berbahagialah, bersyukurlah, berbanggalah menjadi Muslim Indonesia. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ke depan kita bisa ziarah ziarah lagi, dan berdoa umroh haji dengan keluarga yang kita cintai. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.